Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan client center dalam mengkonseling teroris. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengertian terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan dapat menimbulkan korban secara massal. Jadi korban itu nggak cuma satu atau dua, tapi banyak gitu. Dan dapat menimbulkan e, kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik. Contohnya itu kayak 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 apa namanya, gereja. Itu kayak kasus pemboman yang ada di Surabaya. Itu kan fasilitas publiknya itu yang rusak, gereja dan sekitarnya. Selanjutnya itu konsep-konsep utama pendekatan client center. Istilah client center dapat dideskripsikan sebagai corak konseling yang menekankan pada konseling sendiri pada saat proses konseling. Pendekatan client center terapi ini berpusat kepada klien. Pendekatan ini juga biasa disebut dengan konseling diri atau self theory. Lalu yang kedua itu konseling non direktif, dan yang ketiga konseling Rogerian. Client center terapi ini mendasarkan diri kepada pandangannya mengenai sifat dan hakikat manusia. Pandangannya itu tertuju kepada penghargaan martabat manusia. Lalu selanjutnya itu ada konsep dasar client center terapi. Jadi konsep dasar dari client center ini adalah bahwa individu itu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasi diri yang berfungsi satu sama lain dalam sebuah organisme. Selanjutnya yaitu proses terapeutik. Client center terapi pada dasarnya memiliki tujuan konseling yang termasuk personality growth tipe karena tujuan utamanya adalah reorganisasi self. Sedangkan pada tujuan-tujuan tipe problem solving tidak mengandung unsur reorganisasi self. Dinyatakan pada bahwa tujuan pendekatan konseling ini adalah meningkatkan keterbukaan pengalaman sehingga akan tumbuh menjadi more fully function person. Tujuan dasar dari terapi client center adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha, membantu klien untuk menjadi seorang pribadi yang berfungsi penuh. Guna mencapai tujuan terapeutik tersebut, terapis perlu mengusahakan agar klien bisa memahami hal-hal yang ada di balik topeng yang dikenakannya. Selanjutnya yaitu Rogers menguraikan ciri-ciri orang yang bergerak ke arah menjadi bertambah teraktualkan, yaitu ada 4. Yang pertama, keterbukaan kepada pengalaman. Yang kedua, kepercayaan terhadap organisme sendiri. Yang ketiga, tempat evaluasi internal. Yang keempat, kesediaan untuk menjadi suatu proses. Fungsi dan peran terapis. Menurut Aking dalam Ulfiah menjelaskan bahwa tugas terapis adalah memberikan suasana yang hangat dan mendukung untuk meningkatkan konsep diri klien serta mendorong klien untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahannya. Kemudian, adapun peran terapis pada pendekatan client center ini berakar pada cara-cara keberadaannya dan sikap-sikapnya, bukan pada penggunaan teknik-teknik yang dirancang untuk menjadikan klien berbuat sesuatu. Pada dasarnya, terapis menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk mengubah. Dengan menghadapi klien pada taraf pribadi ke pribadi, maka peran terapis di sini adalah tanpa peran. Adapun selanjutnya itu mengenai fungsi terapis adalah membangun suatu iklim terapeutik yang menunjang pertumbuhan klien. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik dan juga prosedur-prosedur terapeutik yang ada pada pendekatan client center. Agar kita semua memahami bagaimana teknik-teknik dalam pendekatan client center, maka akan dijelaskan mengenai garis besar evolusi dari teori Roger.
Perkembangan teori Roger ini terbagi ke dalam 3 periode. Periode yang pertama yaitu mengenai psikoterapi non-direktif. Pada psikoterapi non-direktif ini menekankan penciptaan iklim permisif dan non-interventif. Kemudian penerimaan dan klarifikasi juga menjadi teknik-teknik yang diutamakan dalam psikoterapi non-direktif ini. Kemudian dalam psikoterapi non-direktif ini akan membuat klien mencapai pemahaman atas dirinya sendiri dan atas situasi kehidupan yang sedang dialaminya pada saat ini. Kemudian pada periode kedua yaitu psikoterapi reflektif. Pada psikoterapi reflektif ini berusaha untuk merefleksikan perasaan-perasaan klien dan menghindari ancaman dalam hubungan dengan kliennya tersebut ketika proses terapi itu sedang berlangsung. Kemudian pada periode ketiga yaitu terapi eksperiensial. Pada terapi eksperiensial ini difokuskan terhadap apa yang sedang dialami oleh klien pada saat ini dan difokuskan pula terhadap pengungkapan apa yang sedang dialami oleh klien. Sekian pemaparan dari kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.